Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Deru harimau mengguncang hutan gunung. Angin sepoi-sepoi bertiup di atas lautan pepohonan yang tak berujung menyebabkan cabang-cabang bergoyang. Lautan pepohonan bertebaran dengan semburan gelombang berwarna hijau yang terhampar menuju tepi pandangan seseorang. Di dalam lautan pepohonan, terkadang ada air terjun berwarna perak seperti sungai yang hadir sebagai ornamen. Itu membawa ledakan keras serta kabut naik dan meresap ke langit. Di bawah air terjun, kabut menyebar ke seluruh permukaan danau, tampak kabur seolah-olah berada di wilayah abadi. Di sana, seorang pemuda berjubah hitam sedang duduk bersila di atas batu besar di pinggir danau. Tangannya membentuk segel pelatihan dan udara di sekitar tubuhnya sedikit berfluktuasi. Benang energi samar muncul dan tak henti-hentinya mengalir ke tubuh pemuda itu. Danau yang bersih dan transparan, di mana orang bisa melihat dasarnya, berisi suara gemuruh air terjun, dan kabut tebal memenuhi udara. Itu adalah pemandangan artistik yang terbentuk dari lingkungan khususnya. Di bawah lingkungan ini, energi yang keluar dari udara di sekitar pemuda berjubah hitam juga menjadi semakin padat. Pemuda itu tidak menolak energi yang datang padanya. Tubuhnya seperti lubang hitam yang tidak bisa diisi, menelan semua yang mendekatinya dan memurnikannya. Setelah berlatih selama 1 jam, energi di sekitar Xiao Yan akhirnya mulai perlahan-lahan menjadi pingsan. Bulu matanya bergerak sedikit sebelum dia perlahan membuka matanya. Kilatan terang bersinar di matanya yang hitam dan menghilang dengan cepat. Tempat ini bukanlah tempat yang buruk untuk digunakan sebagai tempat latihan. Hanya dalam 2 hari yang singkat, dou qi di tubuh saya telah meningkat cukup banyak. Menurut kecepatan pelatihan ini, saya mungkin bisa menjadi bintang 7 Dou Shi jika saya berlatih di sini selama 2 bulan. Xiao Yan membuka segel yang dibentuk oleh tangannya dan merasakan dou qi yang melonjak dan mengalir di tubuhnya saat dia berbisik dengan suara yang agak terkejut. Sayangnya, setelah 2 hari latihan yang berat, saya masih belum mempelajari trik auman hancur emas harimau singa, meski mendapat bantuan cairan pelindung tenggorokan es roh. Meskipun sekarang saya hampir tidak bisa memancarkan gelombang suara, kekuatan serangnya terlalu lemah. Itu pada dasarnya tidak bisa digunakan untuk menghadapi lawan. Xiao Yan perlahan berdiri, membalik tangannya, dan meletakkannya di atas batu besar. Dia menatap permukaan danau yang tenang dan mendesah dengan senyum pahit. Setelah menghela nafas dengan lembut, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia menyingkirkan ketidakberdayaan di dalam hatinya saat pandangannya berhenti di permukaan danau yang tenang, di mana tidak ada riak yang terbentuk. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menutup matanya dan sedikit mengangkat kepalanya. Persepsi spiritualnya pecah dari tubuhnya dan diam-diam menyebar. Akhirnya, menutupi seluruh permukaan danau. Terbungkus oleh persepsi spiritual, suasana tenang yang dibawa oleh danau kecil itu seketika diperkuat oleh puluhan kali. Di bawah pengaruh suasana tenang ini, hati Xiao Yan yang awalnya agak terburu nafsu juga secara bertahap memulihkan ketenangannya. Pemuda berjubah hitam itu meletakkan tangannya di belakangnya di atas batu besar saat dia berdiri. Tubuhnya lurus seperti pena, seperti tombak panjang yang mengeluarkan aura dingin yang tajam, kekuatannya mengancam orang lain. Xiao Yan tidak tahu berapa lama dia berdiri seperti ini. Suara gemuruh air terjun yang jatuh ke bawah tiba-tiba secara bertahap menjadi lebih samar di telinganya. Pada saat ini, seluruh dunia di telinga Xiao Yan tampaknya telah turun ke dalam keheningan sementara yang agak singkat dan aneh. Saat ini dia tampaknya telah meminjam suasana sunyi dari permukaan danau untuk tanpa sadar memasuki keadaan misterius. Xiao Yan berada dalam kondisi di mana semuanya diam. Pada saat ini, satu raungan aneh demi satu dengan cepat melintas di benaknya tanpa sadar.
Raungan ini dipancarkan oleh Xiao Yan selama pelatihan Lion Tiger Gold Shattering Roar selama 2 hari terakhir. Dalam keadaan normal, dia tidak akan menyadari keanehan dalam aumannya. Namun, selama perenungan dalam pikirannya pada saat itu, dia seperti mesin yang sangat tepat dan akurat mengidentifikasi gelombang suara kecil dari raungan itu. Raungan yang tak terhitung jumlahnya terdengar pada saat bersamaan. Satu demi satu, ketidaksepakatan antara setiap gelombang suara yang aneh teridentifikasi. Setelah itu dikeluarkan. Raungan, yang awalnya kacau, mulai samar-samar memiliki kecenderungan untuk disinkronkan. Jumlah raungan juga mulai berkurang dari jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Tidak, itu tidak bisa dikatakan telah berkurang. Sebaliknya, mereka mulai bergabung bersama sampai mereka menjadi sinkron, berubah menjadi satu suara. Kekacauan dalam gemuruh dalam pikirannya menjadi semakin berkurang di bawah cara Xiao Yan yang hampir terbiasa mengidentifikasi dan menghilangkan. Itu juga menjadi semakin keras dan lebih jelas. Di bawah kondisi aneh ini, Xiao Yan tidak memiliki konsep waktu. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan dalam kondisi yang membingungkan ini adalah mengandalkan instingnya untuk menganalisis fluktuasi suara gemuruh ini hingga mencapai bentuk akhir yang sempurna. Xiao Yan tidak tahu berapa jam analisis yang tidak pernah berakhir itu berlanjut. Namun, dia lambat untuk keluar dari kondisi tersebut. Ini karena setelah raungan yang tak terhitung jumlahnya dengan sempurna digabungkan menjadi satu suara, tidak ada lagi kemajuan. Meskipun Xiao Yan juga tahu bahwa suara menderu pada saat ini sudah bisa dianggap telah mencapai tahap awal dari auman hancur emas singa harimau, dia terus merasa bahwa auman itu sepertinya kehilangan sesuatu. Apa yang hilang? Pikiran di benak Xiao Yan beredar dengan cara seperti kilat. Namun, dia akhirnya kesulitan mencari hal yang dia butuhkan. Mengaum. Perenungan pahit Xiao Yan berlanjut untuk jangka waktu yang lama tanpa disadari. Namun, sesaat sebelum Xiao Yan memiliki firasat bahwa kondisi misterius ini akan segera menghilang, raungan yang mengejutkan, yang mengguncang seluruh hutan pegunungan, tiba-tiba terdengar dari pegunungan di dunia luar. Raungan harimau mengikuti lautan pepohonan dan mulai menyebar. Akhirnya, ia tiba-tiba tiba di danau. Penindasan yang terkandung dalam auman harimau menyebabkan beberapa binatang buas di sekitar danau menjadi lumpuh total. Raungan harimau yang jelas dan nyaring tidak terlepas dari kondisi Xiao Yan saat itu. Oleh karena itu, raungan yang berisi kekuatan harimau itu ditransmisikan langsung ke telinga Xiao Yan. Saat raungan harimau memasuki telinganya, suara menderu di benak Xiao Yan yang baru saja menjalani analisis yang tak terhitung jumlahnya untuk bergabung menjadi satu, tiba-tiba berfluktuasi. Pada saat ini, hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi cerah. Yang kurang dari aumannya sendiri adalah kekuatan harimau sejati seperti ini. Dibandingkan dengan auman harimau sejati, aumannya sendiri hanya berbentuk. Dalam pikirannya yang sangat jernih, raungan harimau yang telah memasuki telinganya sebelumnya, sebenarnya disatukan dan membentuk gelombang berwarna perak seperti zat yang berkelok-kelok dengan kelengkungan yang ekstrim. Di bawah kendali Xiao Yan, untaian gelombang ini mulai bergabung dengan deru paling sempurna yang telah dia analisis sebelumnya. Kedua gelombang suara tersebut terjalin satu sama lain dan berhasil menyatu dengan sempurna tanpa terlalu banyak hambatan. Saat dua gelombang suara bergabung, kondisi misterius Xiao Yan tiba-tiba pecah. Dia tiba-tiba membuka matanya dan kilatan terang melintas di antara mereka dengan eksplosif. Dia menghirup udara dalam-dalam dan douki mengalir deras di dalam tubuhnya. Seutas aura naga yang diwarisi dari pil naga misterius Yin Yang dengan cepat melonjak keluar dan akhirnya langsung masuk ke tenggorokannya. Mengaum. Mulut Xiao Yan terisi sedikit. Wajahnya sedikit memerah saat tangannya tiba-tiba membentuk segel. Mulutnya melebar. Pada saat itu, raungan harimau yang keras seperti petir keluar secara eksplosif dari mulutnya.
Gelombang suara tak berbentuk baru saja keluar dari mulutnya saat udara di depan Xiao Yan mulai berfluktuasi secara intens. Dengan segera, gelombang suara mulai meluas keluar dengan cara seperti kilat. Dia hanya bisa mendengar dentuman keras. Permukaan danau yang tenang tampaknya memiliki bom yang ditempatkan di dalamnya. Gelombang besar, yang tingginya 70 hingga 80 kaki, meledak dan naik sebelum jatuh dengan keras. Percikan dan kabut menutupi seluruh lembah kecil dengan kabut tebal. Suara raungan harimau seperti kilat marah yang terbentuk dari awan badai yang ditempatkan padat. Itu berguling dan tersapu dengan Xiao Yan sebagai pusatnya. Bahkan suara keras air terjun yang jatuh ke bawah tertutup oleh raungan harimau. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar mendengarnya sejauh 5 kilometer. Kemanapun gelombang suara berlalu, ratusan binatang merasa lemah. Bahkan roh dari beberapa magical beast yang kuat bergetar hebat karena aura naga yang terkandung dalam auman harimau. Beberapa dari magical beast peringkat rendah yang lebih lemah, yang juga berada di dekat danau, sebenarnya langsung dikejutkan sampai mati oleh gelombang suara seperti guntur yang marah ini. Hanya satu raungan dari Xiao Yan yang benar-benar menakutkan ini. Suara gemuruh perlahan menjadi lebih lemah beberapa saat kemudian. Kabut yang menyelimuti lembah gunung kecil juga perlahan menghilang. Di atas batu besar, wajah pemuda berjubah hitam itu dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan saat dia memandangi tanah yang berantakan di sekitarnya. Dia terbatuk keras sebelum bergumam dengan sangat gembira, "Saya telah berhasil? Inikah kekuatan dari Lion Tiger Gold Shattering Roar? Ini memang sangat kuat. Kamu benar-benar anak laki-laki yang diberkati oleh surga." Untuk benar-benar dapat memahami ritme auman harimau dalam waktu 2 hari yang singkat. Tanpa menjalani setengah tahun latihan yang berat, orang normal pasti tidak akan bisa mencapai ini. Meskipun Anda telah meminjam kekuatan dari memasuki kondisi tenang itu untuk menggabungkan raungan harimau dan menggunakannya untuk tujuan Anda sendiri, kecepatan dan pencapaian ini benar-benar luar biasa. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan. Ketika dia melihat yang terakhir mengalami situasi aneh itu sebelumnya, bahkan dia tidak bisa menahan perasaan kagum. Xiao Yan tertawa saat mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa dengan tersandung, dia benar-benar akan bisa masuk ke kondisi seperti itu. Namun, kamu jangan terlalu senang. Untuk saat ini, Anda baru saja memahami tahap awal Lion Tiger Gold Shattering Roar, dan hampir tidak dapat menampilkan 30 hingga 40% kekuatannya. Tanpa waktu untuk mengasahnya, Anda tidak akan mungkin mencapai penguasaan penuh. Lagi pula, mengasah jenis ini tidak memiliki jalan pintas. Yao Lao mengingatkan. Iya. Xiao Yan mengangguk. Dia memutar lehernya dan mendengar suara retakan yang jelas di antara tulang-tulangnya sebelum dia menghela nafas panjang. Awalnya, dia tidak berpikir untuk mencapai penguasaan penuh dari Lion Tiger Gold Shattering Roar. Mampu meraih prestasinya saat ini sudah jauh melebihi ekspektasinya. Karena itu, dia tidak akan terlalu ambisius. Senang sekali kau tahu ini. Ada seseorang yang datang, aku akan mundur dulu. Yao Lao benar-benar menghilang setelah ini tanpa gerakan sedikit pun. Tangan Xiao Yan mengusap air dari pakaiannya. Kepalanya menoleh ke arah pintu masuk lembah gunung kecil. Cabang-cabang pohon bergerak sedikit di tempat itu dan sosok berwarna hijau segera muncul dengan cara yang lincah, seperti kupu-kupu. Akhirnya, dia diam-diam berdiri di atas batu kecil yang menonjol di sisi danau. Tawa keperakannya seperti nyanyian lonceng gunung, menyebabkan pikiran Xiao Yan, yang tidak rileks selama 2 hari 2 malam, diam-diam menjadi tenang. Xiao Yan geger, persiapan 2 hari sudah habis. Hari ini, kita memasuki Akademi Dalam. Apakah kamu siap? Wanita muda berpakaian hijau mengangkat wajah anggun dan cantiknya. Dia berkata sambil tersenyum dengan suara lembut saat dia menatap pemuda itu,
yang tubuhnya tampak lebih tinggi sambil berdiri di atas batu besar dengan tangan di belakang punggungnya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia menepuk penguasa Xuan berat besar di punggungnya. Jari-jarinya menempel di permukaan batu dan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang bersinar dan muncul di pintu keluar lembah gunung. Setelah melambaikan tangannya pada Sun Er, dia segera berbalik dan perlahan berjalan keluar dari lembah gunung kecil. Akademi Batin ya? Saya sangat mengantisipasinya, semoga tidak mengecewakan saya. Sosok manusia secara bertahap menghilang di dalam semak belukar, meninggalkan suara samar yang perlahan bergema di tempat ini. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.